head on you and goes right, and he goes for you. That's when the fear does come in some people. And Cristiano maybe probably the one I saw react the worst to it. Hey Cavani, that front three, I'll just sit back and just commentate at the back. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Wasit dibayar Qatar untuk curang sorotan dunia melihat Indonesia dicurangi oleh wasit. Ya, perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia U-Strip 23 pada awal pertandingan melawan Qatar telah selesai. Dan hasilnya asuhan Shin Tae-yong mengalami kekalahan, di mana asuhan Shin Tae-yong harus melawan tuan rumah Qatar. Meski begitu, Shin Tae-yong sangat yakin akan bisa memberikan kejutan melawan Qatar, namun yang terjadi keyakin itu harus dirusak oleh sang wasit kontroversial, di mana pada saat pertandingan dimulai hingga akhir pertandingan wasit selalu merugikan Timnas Indonesia. Kata tali itu menimbulkan sebuah dampak yang besar, di mana dampaknya adalah beragam reaksi yang muncul setelah keputusan wasit kontroversial. Ada juga komentator yang heran dengan keputusan wasit, bahkan ada juga media-media dunia yang menyoroti aksi kontroversi wasit pada saat Indonesia versus Qatar kemarin. Lantas seperti apa ceritanya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, diketahui sebelum pertandingan Indonesia versus Qatar dimulai, AFC telah mengumumkan siapa nama wasit yang akan mengadili lapangan Indonesia versus Qatar. Lalu akhirnya AFC mengumumkan nama Nasrullah Kabirov menjadi wasit Indonesia versus Qatar yang berasal dari Tajikistan, di mana Kabirov mempunyai lisensi FIFA sejak tahun 2013. Ia juga sering bertugas sebagai wasit di Piala Asia mulai tahun 2017. Pada tahun 2023, Kabirov pernah menjadi wasit Piala Asia U-Strip 17, Piala AFC Asian Games tahun 2018, dan SEA Games 2021. Nah, jika kita melihat rekam jejak Kabirov, maka sewajarnya wasit ini memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang perwasitan. Namun lihatlah apa yang terjadi pada laga Qatar melawan Timnas Indonesia. Ia terlihat begitu sangat dominan bagi tim Qatar yang jelas-jelas hampir semua pemainnya melakukan diving kepada pemain Timnas Indonesia. Ya, pertandingan Timnas Indonesia melawan Qatar akhirnya telah dimulai. Sebagai tuan rumah yang jelas pastinya Qatar mengejar kemenangan. Dan begitu juga sebaliknya, Timnas Indonesia juga menargetkan kemenangan pada awal pertandingan. Indonesia bertekad untuk memberikan kejutan bagi Qatar. Kedua tim pun berusaha memberikan permainan terbaiknya di atas lapangan hijau. Jual beli serangan terjadi paling tidak pada awal babak pertama sampai akhir babak pertama. Namun apa yang terjadi? Di mana Rizky Ridho yang bermain menjaga pengawalan ketat di lini belakang malah mendapatkan hadiah penalti karena dianggap menyikut salah satu pemain penyerang dari Timnas Qatar. Penalti langsung dieksekusi Khaled Ali dan menjadi gol. Di babak kedua lantas Qatar merubah keunggulan semakin jauh dengan gol Ahmed Al-Rawi merobek gawang Hernando lewat tendangan bebasnya. Skor 2-0 tak berubah hingga akhir pertandingan. Ya, tentunya keputusan wasit kontroversi ini tak akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Bukan soal kemenangan yang didapat, justru hal yang sebaliknya didapat Timnas Indonesia. Kecurangan wasit menjadi penyebab kekalahan utama Timnas Indonesia versus Qatar. Dua pemain Timnas Indonesia mendapatkan kekejaman dari wasit mendapatkan kartu merah, dan Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Qatar dengan skor 2-0. Ya, memang kita harus mengakui kalau permainan Timnas Indonesia kalah dari lawan. Namun kita juga harus melihat jika wasit memang dibayar untuk curang.
Kehadiran itu terlihat wasit memberikan hadiah penyakit kepada Qatar. Penalti itu melihat fisik antara Rizky Riho dengan pemain Qatar yang sejarah tidak sengaja bersenggolan. Tidak lama waktu itu melihat VAR untuk melihat tayangan ulang, namun setelah melihat VAR, wasit asal Tajikistan itu menunjuk titik putih pertanda pelanggaran penalti untuk Indonesia. Ya, tak sampai di situ saja, berselang beberapa waktu Ivan Jenner mendapatkan kartu merah dari wasit kontroversi. Di mana hal yang dimaksud wasit adalah pelanggaran Ivar Jenner kepada pemain Qatar, yang kita lihat itu adalah sebuah diving. Ivar Jenner yang berusaha mencari bola namun berhadapan dengan pemain Qatar dan berusaha melompat, namun sang wasit melihat itu adalah sebuah tendangan yang disengaja dari Ivar Jenner. Lantas Ivar Jenner mendapatkan kartu merah dari sang wasit yang semestinya masih bisa ditoleransi. Namun apa boleh, kata wasit sudah dibayar Qatar untuk berbuat curang, sehingga timnas Indonesia harus rela melepaskan jantung ini, tengah yang penting bagi timnas Indonesia. Kemudian ada lagi suatu momen ketika Witan mendapatkan pelanggaran yang keras dari pemain Qatar. Namun wasit yang melihat itu, pertama ia mengeluarkan kartu merah, namun setelah diangkat ia mengeluarkan kartu kuningnya. Jelas ini adalah tindakan yang tidak adil bagi wasit. Dan timnas Indonesia harus merugi setelah Ramadan Sananta juga mendapatkan kartu merah dari sang pengadil lapangan. Ya, ia dari kekontroversial Kabirov itu sendiri bukan hanya menimbulkan kegaduhan atau emosional di tanah air Indonesia saja, melainkan media luar negeri ikut menyoroti wasit asal Tajikistan tersebut. Bahkan banyak yang dari mereka yang mengatakan bahwa timnas Indonesia bukan melawan Qatar, melainkan melawan sang wasit. Head on you and goes right, and he goes for you. That's when the fear does come in some people. And Cristiano maybe probably the one I saw react the worst to it. Hey Cavani, that front three, I'll just sit back and just commentate at the back. Ya, sederet kecurangan ini memang sudah tercium dari asisten pelatih Shin Tae-yong, di mana ia membeberkan bagaimana timnas Indonesia dari bis menuju ke stadion yang hanya berdekatan malah dibawa keliling muter-muter hingga terlambat 15 menit. Dan ia mengatakan sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion. 8 menit juga gak sampai ke stadium dari hotel, tapi diputar-puterin dulu, baru ke stadium sampai kena waktu 15 menit lebih. Nice taktik dari Qatar, tulis asisten pelatih dari Sinta yang di Instagram story-nya. Ya, setelah timnas Indonesia kehilangan dua pemain penting Ramadan Sananta dan Ivar Jenner yang mendapatkan akumulasi kartu merah akan menghadapi Australia. Dengan dua laga terakhir, maka mau tidak mau timnas Indonesia harus memastikan atau memangkas kemenangan melawan Australia dan Jordania untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Namun apa boleh buat bola, tetaplah bunda, apapun bisa terjadi. Tetap fokus dan semangat untuk timnas Indonesia. Ya, jadi itulah tadi bagaimana wasit Qatar yang dibayar untuk curangi timnas Indonesia di Piala Asia.